Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal YouTube Wanita Katolik Republik Indonesia, DPC Santo Fransiskus Assisi Tebet. Saat ini, saya, Natalia, dari bidang organisasi, akan membagikan rekaman acara PKO via Zoom Meeting yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, yang dibawakan oleh dua orang narasumber, yaitu Ibu Julianita Pandiangan, anggota Presidium 2 Wanita Katolik RI, DPD Jakarta, dan Ibu Ana Nurhandayani, Ketua Bidang Organisasi Wanita Katolik RI, DPD Jakarta. PKO ini mengulas mengenai visi misi dan atribut organisasi Wanita Katolik RI. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sebagai informasi, rekaman ini sudah melewati proses editing tanpa mengurangi inti dan durasi sesi materi. Maka, mari kita simak bersama. Yang kedua, mengaktifkan mode mute atau mode diam pada saat narasumber melakukan presentasi. Ketiga, selama mengikuti PKO, kamera harus dalam posisi on atau menyala. Jadi coba dilihat masing-masing, Bu, apakah sudah menyala kameranya? Silakan dinyalakan. Saya lanjutkan. Bila ingin izin ke toilet atau ada yang ingin disampaikan pada saat narasumber presentasi, silahkan sampaikan melalui room chat. Kemudian semua peserta dimohon untuk mengikuti acara sampai selesai. Demikianlah hal-hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Untuk mengawali PKO sore hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Feriani dari bidang Kesra. Kepada Ibu Feriani, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Natalia. Mari ibu-ibu bersama kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami wanita Katolik cabang Santo Fransiskus Assisi bersyukur atas rahmat kesehatan yang kami terima hingga saat ini. Kami diperkenankan untuk dapat mengikuti PKO lewat Zoom Meeting. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami dan pikiran kami, baik sebagai narasumber maupun peserta. Semoga kami semua dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kehendak Yesus Putra-Mu untuk meningkatkan rasa cinta kami pada organisasi kami. Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Fransiskus Assisi, dalam kegiatan pelayanan kami di dalam gereja-Mu, juga masyarakat di mana kami tinggal. Hadirlah Yesus, dampingilah kami. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dari acara kami ini. Mari kita sama-sama berdoa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih untuk Ibu Feriani yang telah memimpin doa pembukaan sore hari ini. Selanjutnya,
Dengan tetap mengaktifkan mode mute dari setiap peserta, kita nyanyikan himne Wanita Katolik RI bersama dari rumah masing-masing. Sebagai pembuka PKO sore hari ini, kami mengundang Ibu Siwi Wenas, Ketua DPC Santo Fransiskus Asisi Tebet, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Siwi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lia. Yang kami hormati Ibu Julianita Pandiangan, anggota Presidium 2, beserta Ibu Ana Nur Handayani, Ketua Bidang Organisasi Wanita Katolik RI DPD Jakarta, selaku narasumber kita pada sore hari ini. Yang kami hormati tamu spesial kita, Ibu Maria Suryanti A, Wanita Katolik RI DPD Jakarta. Ibu-ibu ketua ranting, pengurus cabang, dan seluruh peserta PKO, baik dari cabang Asisi maupun dari cabang-cabang di wilayah selatan yang terkasih, selamat sore dan salam jumpa dalam acara pada sore hari ini. Puji Tuhan, hari ini di tanggal cantik 21/2/21, kita bisa berjumpa meski secara virtual dalam PKO yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari DPD Jakarta pada sore hari ini. Akhirnya, terima kasih kepada ibu-ibu wanita Katolik RI cabang Santo Fransiskus Asisi dan juga dari cabang-cabang di wilayah selatan yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Semoga acara yang akan kita dengar pada sore hari ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Akhirnya, selamat mengikuti PKO dan tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Siwi atas kata sambutannya. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, PKO sore hari ini akan dibawakan oleh dua narasumber dari PD Jakarta, yaitu Ibu Juli dan Ibu Ana. Di sesi pertama, yaitu Visi Misi Wanita Katolik RI, dibawakan oleh Ibu Julianita Pandiangan. Beliau dari cabang Maria Bunda Karmel dan merupakan anggota Presidium 2 Wanita Katolik RI DPD Jakarta. Sesi kedua, mengenai atribut organisasi Wanita Katolik RI, akan dibawakan oleh Ibu A. Dwi Ana Nur Handayani. Beliau dari cabang Bartolomeus dan merupakan Ketua Bidang Organisasi Wanita Katolik RI DPD Jakarta. Selamat sore untuk Ibu Juli dan Ibu Ana. Salam kenal dari kami, Ibu-ibu Wanita Katolik RI DPC Santo Fransiskus Asisi Tebet. Selamat sore Ibu. Sore. Oke.
Sebelum masuk dalam materi yang akan disampaikan oleh Ibu Juli dan Ibu Ana, saya mengajak ibu-ibu semua untuk berfoto bersama. Sekarang, mohon diperiksa kembali apakah kameranya sudah menyala. Ayo, coba dilihat apakah sudah menyala. Mau lihat nih muka-muka cantiknya nih, wajah-wajah cantik yang cerah berseri. Kamu jangan bikin dulu. Iya, belum. Ada yang belum? Masih banyak yang belum nih. Iya, masih banyak yang belum nih. Yuk kita buka yuk. Mau lihat deh. Celup bah. Ada beberapa yang masih nutup. Oke. Coba ya. Boleh? Oke. Kita akan mulai foto ibu-ibu nih karena ada tiga halaman, jadi mohon bersabar ya. Kita akan foto satu per satu, satu halaman maksudnya, bukan satu perorangan. Oke, kita bergaya boleh? Mulai dari halaman 1. Kita akan mulai. Saya hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah. Halaman 2 ya. Mulai. Pasang gaya ya, Bu, karena kita nggak tahu nih mana di halaman 1, mana halaman 2 ya, Bu. Ini banyak yang masih pada. Iya nih, masih ada yang belum dinyalakan loh. Oke, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Senyumnya cantik-cantik semua loh. Sekali lagi ya. Oke, sudah? 1, 2, 3, cheese. Oke, bagaimana? Yang sudah foto? Sudah semua? Satu kali lagi. Oke, satu halaman lagi. Halaman 3. Oke. Kameranya dibuka semua. Ayo kameranya dibuka. Masih ada yang belum dibuka, nanti yang ke foto item-item doang nih. Mukanya nggak ada. Namanya doang. Iya, namanya doang ntar. Oke. 1, 2, 3, cheese. Sip. Oke. Terima kasih Ibu-ibu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Sebelumnya, nih Ibu-ibu, saya akan menginfokan ya, bahwa nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Nah, jadi boleh didengarkan dengan seksama. Dan bagi 4 penanya yang beruntung. Nah, siapa nih ya? Dan tentu saja pertanyaannya harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Akan mendapatkan gift menarik. Nah, siap-siap ya Bu, makanya didengarkan, diikuti sesinya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, nah kita tanyakan, mumpung kita lagi kedatangan narasumber nih Bu. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertama PKO sore hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Juli. Kepada Ibu Juli, kami persilahkan. Terima kasih Bu Natalia, Bu Bulia. Bu manggilnya itu kayak itu ya, kita mau tinju ya. Kepada Bu Yuli, persilakan. Mantap, Biar itu dia semangat. Biar semangat Bu. Biar pada melek semuanya, Bu. Benar. Bu Ana mau lebih dulu? Langsung saja. Langsung saja, Langsung. baik. Ya. Selamat sore Pak Ibu, seluruh pimpinan, baik Ibu Siwi, Ibu Sylvia dan Bu Puji, para pimpinan ranting dan para anggota di cabang Fransiskus Assisi. Izin Bu Kapres, saya mau menjelaskan. Saya agak grogi nih ada Bu Kapres. Ibu-ibu
kita santai aja ya, Sersan, serius tapi santai. Seperti tadi Bu Mantap. Dia mengatakan kita menyimak tapi santai karena ini juga kita dalam proses saling belajar. Ya, boleh saya dibantu dengan share materi ya dari Bu Lia atau Bu Novi? Ya, Bu Dewi silahkan. Ya, oke. Baik. Lagi proses nih, on the way. Oke, baik. Ibu-ibu, sebelum nanti masuk kepada materi yang paling pokok adalah mengenai pemakaian seragam atau mengenai pengenalan seragam-seragam apa saja sih yang sudah pernah kita lakukan dan sudah memang kita pakai. Awalnya kami dari DPD akan mengingatkan kembali, kita sama-sama melihat spirit pelayanan kita di Wanita Katolik. Ya, sehingga tadi disebutkan oleh Ibu MC Bu Lia bahwa awalnya saya akan menyampaikan visi misi Wanita Katolik RI. Saya begini kegedean atau saya belakang lebih enak begini? Begini aja ya ibu-ibu ya. Ya, begitu Gitu saja aja. Bu, boleh. Suara saya cukup jelas ya. Jelas. Ibu-ibu kalau lihat ibu ini yang tergambar langsung pastinya kita sebagai anggota Wanita Katolik langsung tahu bahwa ini adalah ibu pendiri dari organisasi kita. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang latar belakang Ibu Maria Sulastri. Bukan Ibu Maria Ketua Presidium kita ya, belum sampai ke tahap situ ya. Maaf ya Ibu ya. Ibu Raden Ajeng Maria Sulastri Sastraningrat itu lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 April 1898. Tentu berasal dari keluarga Ningrat, dari keluarga Pangeran Sastraningrat. Ayahnya adalah putra mahkota dari Sri Paku Alam yang ketiga. Ibu dari Ibu Maria Sulastri ini adalah Bendoro Raden Ayu Sastraningrat. Ibu Maria Sulastri adalah anak kelima, putri ketiga dari Pangeran Sastraningrat. Kakaknya sendiri adalah istri dari Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Nyi Hajar Dewantara, Raden Ajeng Sutartina Sastraningrat. Dan adiknya adalah Katarina Sukintin Harjaningrat yang nanti akan menjadi ketua pertama dari Pusaran Wanita. Mengapa harus saya jelaskan tentang ini ibu-ibu? Biar kita melihat bagaimana sebenarnya awal muasal hal yang sangat sederhana bermulanya organisasi kita ini. Walaupun Ibu Maria Sulastri lahir di tengah keluarga Ningrat, di tengah semuanya serba bisa, semua serba ada, semuanya tinggal dinikmati, tapi Ibu Maria Sulastri itu prihatin dengan keadaan-keadaan di luar tembok keraton. Bagaimana bisa dia mengetahui itu? Karena Ibu Maria Sulastri juga mendapatkan banyak sumber-sumber bacaan yang juga menambah wawasan dia, dan beliau juga mau keluar dari zona nyamannya lah istilahnya ya. Dia mau keluar melihat masyarakat sekitar di luar dari keraton. Sehingga pada waktu dia mendapatkan kesempatan untuk melihat itu, dia prihatin dengan kehidupan, dengan apa yang dialami oleh para ibu, para perempuan, terutama di pabrik cerutu dan pabrik gula di daerah Jogja. Lalu keinginan dia untuk membela, keinginan Ibu Maria Sulastri ini untuk mengangkat harkat perempuan, wanita khususnya saat itu, di tengah masa perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda, itu didukung oleh orang tuanya ternyata ibu-ibu. Karena orang tuanya, ayahnya yang tadi merupakan Pangeran Sastraningrat ini mendapatkan semacam kesempatan berdialog, bertemu dengan Romo van Lith. Romo van Lith ini mengadakan semacam silaturahmi ataupun mengadakan kerjasama dengan Pangeran Sastraningrat, sehingga Romo memberikan rekomen kepada Ibu Maria Sulastri mendapatkan pendidikan di
Sekolah Eropa Binaan Ordo Suster Fransiskan di Kidologi. Ya, ini semua ini membaca buku-buku dari pendidikan, dari gereja, kemudian dia melihat langsung keadaan perempuan, itu membuat akhirnya Bu Maria Sulastri berkeinginan besar untuk memajukan harkat perempuan yang hanya saat itu bahas apa ya, kalau istilah Jawanya ya, alas dapur, alas tidur ya. Jadi hanya sekitar rumah dan rumah saja. Lalu bagaimana kita waktu itu terpikir oleh Bu Maria Sulastri, kalau kita baca dalam buku Perjalanan Wanita Katolik, bagaimana hal-hal ini bisa diberdayakan atau perempuan ditingkatkan kemampuannya. Itu dasarnya dulu ibu-ibu ya, latar belakangnya. Kehadiran wanita Katolik ini tumbuh dari keresahan, itu tadi yang saya sampaikan dari Ibu Maria Sulastri, sehingga didasari oleh iman dan ketakwaan yang kukuh untuk membela kehidupan, untuk memperjuangkan keadilan dan mengembangkan kualitas wanita secara utuh. Dan itu diwujudkan dengan beberapa ibu-ibu, Ibu Maria Sulastri, adiknya, dan beberapa teman-temannya yang tergabung dalam sekolah binaan para suster itu. Nantinya mereka kemudian berkumpul bersama mendirikan satu kumpulan Pusaran Wanita Katolik yang kemudian dalam perjalanan sejarah berganti nama menjadi Wanita Katolik RI. Jadi ini harus dipegang dulu ibu-ibu, mengangkat harkat perempuan. Itu semangat berdirinya Wanita Katolik organisasi kita ini. Perjalanan Wanita Katolik RI dalam mengembang misi perutusan gereja, kemudian menyandang predikat organisasi kemasyarakatan yang harus menunjukkan kemampuan untuk menjalankan peran aktif. Ini perjalanan selanjutnya, sesudah dari hal yang sangat dasar, mengangkat harkat perempuan di pabrik cerutu dan kemudian pabrik gula, kemudian berkembang sampai akhirnya kita sampai sekarang ini. Ada banyak sumbangan yang dapat kita timba. Contoh semangat hidup dan karya-karya Ibu Katolik lewat organisasi, bakti sosial, pelayanan rutin yang kita lakukan. Kemudian kiprah sebuah organisasi kemasyarakatan Katolik di tengah organisasi wanita lainnya di tingkat nasional maupun internasional. Itu tahap berikutnya. Yang mau tidak mau, kemudian itu menjadi suatu alur panjang perjuangan pelayanan kita di tengah masyarakat. Cermin baik bagi ibu-ibu yang tergabung dalam Wanita Katolik RI sendiri maupun kita semua lainnya yang sebagai Katolik yang hidup secara Katolik yang sekaligus melibatkan diri. Jadi ibu-ibu, ini adalah suatu organisasi Wanita Katolik RI adalah organisasi kemasyarakatan yang berciri Katolik. Itu jangan dilupakan ibu-ibu ya. 100% Katolik, 100% wanita Katolik, 100% Indonesia. Ya. Jadi boleh dibalik 100% Indonesia, 100% Katolik, 100% wanita Katolik. Kecuali semangat iman Katolik, api nasionalisme atau semangat kebangsaan tidak sedikit ikut mendorong Ibu Maria Sulastri dan Ibu Suyadi Darmo Saputra untuk mendirikan perkumpulan wanita-wanita Katolik RI. Lanjut. Rohnya apa Ibu? Ada 4 roh keberadaan kita sebagai wanita Katolik RI. Yang pertama, sesuai dengan, karena tadi kan 100% Indonesia ibu-ibu ya, jadi sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, roh keberadaan kita adalah menyadari bahwa wanita Katolik RI sebagai warga negara dan anggota gereja dijiwai semangat cinta kasih Kristus, mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama dengan warga negara lainnya. Yang ketiga, memperjuangkan tegaknya harkat dan martabat. Ini tadi yang paling mendasar berdirinya wanita Katolik. Jadi hal-hal 4 ini rohnya kita. Ini harusnya selalu kita pegang dalam setiap program kegiatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah ya kita adalah organisasi kemasyarakatan yang independen, yang mandiri. Ya, lanjut.
Apa yang dimaksud dengan bersifat sosial aktif? Sifat dan pedomannya ada, ibu-ibu pegang ini ya, semoga ya ada di samping kiri kanannya. Walaupun kita tidak, ya mantap. Bu MC Bu Lia langsung ya. Nah, rohnya ini harus selalu kita ingat ya ibu-ibu ya. Nah, itu ada di mana? Ada di sini ibu-ibu ya. Dibuka ya ibu-ibu, ini buku cantik kita ya. Lanjut slide berikutnya, itu ada di halaman 62 ya. Wanita Katolik RI sebagai wadah kesatuan gerak perempuan Katolik bersifat sosial aktif, mandiri dalam menjalankan kehidupan berorganisasi, berpedoman pada prinsip solidaritas, subsidiaritas berdasarkan ajaran sosial gereja. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan bersifat sosial aktif, ibu-ibu? Yang dimaksud dengan bersifat sosial aktif adalah kita sebagai organisasi kemasyarakatan dijiwai semangat cinta kasih Kristus, wanita Katolik. Jangan lepas dari Katoliknya ya ibu-ibu. Kadang-kadang kita kebablasan ya, ingat dengan ormas, organisasi kemasyarakatan, lebih banyak organisasinya, tapi tetap kasih Kristus selalu ada. Mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama dengan warga negara lainnya untuk mengisi kemerdekaan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin. Tanggung jawabnya apa? Berperan aktif dalam berbagai bentuk karya. Apa saja? Banyak sekali. GACC sudah melakukannya, saya yakin itu. Ya, bakti sosial, kemudian penambahan makanan bergizi, kemudian melakukan seminar kalau waktu sebelum pandemi ya ibu-ibu ya, penyuluhan, kerjasama dengan PKK, itu semuanya adalah karyanya nyata wanita Katolik cabang ACC di tengah masyarakat. Kemudian guna bersifat sosial aktif apa? Guna meningkatkan kualitas karya pelayanan itu, wanita Katolik RI itu harus menyatu di tengah masyarakat. Nah, kemudian mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Tidak bernaung di bawah pengaruh dan atau berpihak pada suatu kelompok atau partai manapun. Ibu-ibu ini harus selalu teliti ya. Kita terbuka dengan semua kerjasama dengan siapapun, boleh saja. Dengan siapa, lembaga apapun, dengan institusi apapun, dengan pribadi apapun ya, tetapi ingat ibu-ibu kita harus sedikit lebih selektif untuk tidak berpihak, tidak dibawa pengaruh kelompok atau partai. Itu yang dimaksud dengan mandiri. Lalu yang kedua, pengelolaan organisasi dan pendanaan yang mendukung perwujudan visi misi organisasi diupayakan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dan dipertanggungjawabkan sesuai ADART. Yang dimaksud di sini adalah perencanaan organisasi, pengelolaan keuangan untuk kegiatan tersebut, dan pertanggungjawaban untuk kegiatan tersebut. Jadi direncanakan sumbernya dari mana, kemudian tanggung jawab penyaluran sumber tersebut, itu semuanya nanti akan kita rangkum, kita pertanggungjawabkan ketika masa bakti sudah selesai, baik di ranting maupun di cabang. Ya, jadi kemandirian itu penting sekali. 2 poin ini harus selalu diingatkan. Selain tadi roh keberadaan 4 poin. Kemudian solidaritas. Ini kalau solidaritas. Kemarin kalau Bu Lia saya lihat ikut ya. Kemarin di webinar etika berorganisasi ya. Ya, Bu. Teman-teman dari ACC udah ada beberapa yang saya lihat. Nah, ini sudah disinggung sedikit oleh Romo Dwi, Romo penasihat DPD kita. Kehendak positif. Apa yang dimaksud dengan solidaritas? Kehendak positif untuk membangun kerjasama, melengkapi, mengutamakan kesatuan dan keterpaduan gerak, serta sikap menghormati keputusan dan tanggung jawab. Ini proses semua ya ibu-ibu ya. Jadi berdinamika untuk sampai ke pemahaman solidaritas ini. Tetapi harus tetap diingat ibu-ibu, di ACC harus ada keterpaduan gerak. Menghormati keputusan. Boleh saja saya dengan Bu Lia, Bu Dewi, Bu Lia dengan saya mengatakan A, Bu Dewi mengatakan B, Bu Siwi mengatakan B, Bu siapa lagi, Bu Ratna mengatakan C. Tetapi dengan kesepakatan bersama, keterpaduan gerak, terutama tujuannya untuk organisasi, bukan untuk pribadi kelompok, kita harus sesuai dengan apa yang disepakati.
Itu yang dimaksud dengan keterpaduan gerak. Menghormati keputusan dan pada akhirnya keputusan yang dia ambil yang akhirnya menjadi Z itu yang harus dilakukan, ya. Jadi solidaritas ini menguatkan komitmen untuk membangun kehidupan. Lanjut. Nah, ini maknanya, ini daya rekat. Apa yang makna dari solidaritas itu bagi organisasi kita itu apa? Daya rekat jadinya. Keterpaduan gerak menjadi daya rekat bagi kita. Menjadi anggota Wanita Katolik RI karena tergerak oleh panggilan ibu-ibu, ya. Kemarin Romo juga sudah menyinggung tentang hal ini. Jadi bukan karena didorong-dorong, dipaksa-paksa. Anda sepertinya sering ya, sering kita dengar ya, aku apa istilahnya ya, dicurumusin, apa di bahasa Jawanya di apain itu. Didorong itu. Tapi didorong tapi mau kan? Nah, tergerak oleh panggilan kan? Nah, pilihan sukarela dan kehendak untuk berbela rasa. Dan bersama wujudkan iman dalam tindak nyata. Saya yakin di sini banyak sekali yang sudah lama sebagai anggota WK dan itu merupakan panggilan, kecintaan pada WK. Ya. Kemudian esensi kehidupan berorganisasi adalah membangun ikatan persaudaraan iman. Ibu-ibu kalau kita sudah masuk dalam WK, di sini paling lama WK ada ibu-ibu yang ada usianya cabang kita berapa tahun ya Bu Siwi ya? Saya ada datanya di mana ini? Tahun ini cabang kita berulang tahun yang ke berapa Bu Siwi? Kita lahir tahun 67, berarti sudah 53. 50 53. 52 53 ya. 53. 53 tahun. Yuli. Hah? 54? Mau 54. Mau 54. Oh, 54. 2021 54. 54 ya. Makasih Ibu Yunita. Ya, Bu Benedikta Yunita. 54 tahun Asisi mempertahankan keberadaan wanita Katolik di tengah masyarakat, di paroki, di sekitar paroki, di seluruh wilayah Asisi, wilayah kerja paroki Asisi. Itu satu hal yang sangat menakjubkan. Itu bisa terjadi karena gerak, keterpaduan gerak. Ya, ada solidaritas di sana. Lanjut, ada persaudaraan iman. Bagaimana caranya? Ini tadi sudah saya singgung sedikit ya. Mau mengakui, menghormati tatanan, tadi saya sudah kasih contoh. Mau menyatu, membangun kebersamaan, dan menguatkan keterpaduan, memajukan organisasi. Bukan membentuk sekelompok kawan. Tulus untuk berbagi. Itu pasti. 54 tahun nggak mungkin kalau tidak tulus berbagi. Saling melengkapi dalam keterbatasan maupun kelebihan. Ya, nanti ibu-ibu dengar ya, suara saya kecepatannya ini kan bisa sampai agak-agak, kalau ada cermin agak meretak, dia retak ya, karena cepat sekali. Tapi nanti kalau Bu Ana itu lambat ya, indah sekali kedengarannya. Itu apa? Kami saling melengkapi dalam kelebihan saya, keterbatasan saya dengan Bu Ana. Jadi hal-hal ini indah kalau kita mau lakukan di organisasi kita. Tangguh mengasah kematangan pribadi untuk membangun sikap saling percaya, respek, menghormati perbedaan, ya. Cermat menangkap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ibu-ibu di Asisi 54 tahun tentunya karena para pendahulu di Wanita Katolik, para pengurus, anggota, cermat menangkap kondisi, ya, sehingga semua kegiatan-kegiatan, program kegiatan yang direncanakan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga peka untuk berbela rasa. Ya, itu. Lanjut, kemudian subsidiaritas itu apa? Mengupayakan hasil terbaik bagi semua orang dan pihak dengan memberi kepercayaan, menumbuhkan kemandirian pada setiap tingkatan organisasi untuk mengelola organisasi dan melaksanakan program kerja sesuai kondisi dan situasi di wilayah kerja masing-masing selaras dengan kebijakan Dewan Pengurus Pusat dan ADRT. Nah, maknanya apa? Itu tadi definisinya. Sekarang kita lihat maknanya apa. Daya gerak yang senantiasa berorientasi memberdayakan, mengaktualisasikan talenta, menumbuhkan kemandirian, pembangunan inisiatif, sehingga partisipasi atau kontribusi setiap anggota menjadi lebih bermakna. Itu yang pertama. Maknanya yang kedua, pendekatan dilakukan bersifat mendampingi, memberi dukungan. Nah, makna ini bisa dilakukan dengan apa? Berikutnya, saling mengasihi dengan tulus, saling memberi perhatian,
saling berbagi dalam suka dan duka. Ya, 9 hal ini semuanya adalah proses kita dalam berorganisasi. Apakah ini nanti akan ada akhirnya? Tidak akan ada akhirnya, selalu berproses. Sampai kapan? Sampai kita bisa memelihara organisasi kita ini berumur lebih tua dari dunia ini. Gak mungkin juga kali ya. Tapi sampai kita bisa merawat organisasi kita ini tetap ada, tetap terasa, tetap hadir di tengah karya nyata kita di tengah masyarakat. Kita saling menghormati perbedaan, saling melindungi dan melayani, meneguhkan iman dan menguatkan komitmen. Ini terutama di tengah-tengah kita para anggota ya, ada 370 bentar selatan Asia ini kita lakukan perlahan-lahan ya. Pasti bisa karena sudah 54 tahun dan ini saya yakin 9 ini sudah dilakukan. Selalu dilakukan sehingga bisa bertahan. Lanjut. Lalu semuanya kemudian berakhir pada prinsip dasar Gereja Katolik yang membimbing dan menggerakkan organisasi agar mampu menghadirkan diri di tengah masyarakat dan menyikapi realita kehidupan dalam berbagai bentuk karya sosial kemanusiaan. Ibu-ibu, kita ini bukan organisasi kemasyarakatan yang hanya di sekitar altar ya, tapi kita diharapkan adalah wajah gereja, teras gereja yang ada di tengah masyarakat. Tetapi tetap diingat, kita wanita Katolik membawa kasih Katoliknya, kemudian berbela rasa seperti tadi, roh keberadaan kita tetap diingat di tengah masyarakat, disesuaikan dengan kondisi yang ada di tengah wilayah kerja cabang Asisi dalam karya sosial kemanusiaannya. Itu saja. Terima kasih Ibu-Ibu. Wah, terima kasih Bu Yuli. Pas sekali ini ya. 16.45. On track. Nah, iya, tinggal sedikit lagi. Iya. Oke, sangat. Jadi kalau saya boleh berkomentar sedikit mengenai ajaran sosial gereja. Ya memang sebagai wanita Katolik ya Bu, seperti kemarin juga kita baru ada pertemuan. Dan itu memang diterangkan sekali dari dalamnya itu harus seperti apa dan supaya kita bisa menyebarkan kasih keluar seperti apa ya Bu. Karena wanita Katolik sebagai ujung tombak. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi kalau kita dalamnya sudah oke, otomatis kita akan bisa memberikan menyalurkan kasih kali ya Bu, dan bukan hanya untuk umat gereja Katolik saja, tapi justru untuk masyarakat luas. Ya, jadi mungkin bisa dilihat kayaknya wanita Katolik jarang ya untuk di dalam gereja yang bertugas ya, oke lah kur, aktif ya Bu. Tapi mungkin lebih banyak karyanya keluar gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan dulu ya Bu. Langsung ke Q&A aja Bu. Oke. Ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan sesi pertama dengan Ibu Yuli. Sekarang bagi ibu yang ingin bertanya, mungkin dapat mengaktifkan mikrofonnya saat ini juga. Dan sebelumnya jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, boleh. Siapa yang ingin bertanya silahkan. Ini ada gitu. Tentang visi misi. Oke, Mbak Lala ya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Selamat sore ibu-ibu semua, teman-teman mereka. Saya tertarik sih sama sejarahnya Ibu Maria ini ya. Saya melihat dia adalah salah satu adik dari Ki Hajar Dewantara. Yang kita tahu kan dia adalah tokoh Islam juga ya. Itu
gimana caranya dia bisa membentuk wanita Katolik itu? Apakah dia memang dasarnya adalah Katolik atau berbeda agama dari orang tuanya atau gimana gitu? Dan gimana sih, ada nggak sejarahnya dia? Ada reaksi atau dukungan, ada tentangan dari keluarga besarnya mengenai gimana dia berjuang membentuk wanita Katolik? Terima kasih Bu Yuli. Ya. Berjuangnya. Ada yang lain lagi? Oh, kita kumpulkan ya Bu. Iya. Kita buka untuk 2 penanya. 1 orang lagi, siapa lagi? Silakan. Ayo ibu-ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Atau mau ditanya oleh Ibu Yuli? Tidak ada? Oh, Bu Lia masih di mute itu. Boleh mau dijawab dulu atau Boleh, bagaimana? monggo. Oke. Nanti bisa ditambahkan dengan Bu Katrin, Bu Kapes, dengan Bu Ana ya. Jadi Ibu dalam buku sejarah yang saya baca tentang sejarahnya Bu Maria Sulastri, memang beliau awalnya itu dengan membaca buku-buku rekomen dari Romo van Lith, membuat terbuka pemikiran beliau, lebih terbuka ya, lebih terbuka. Di sana ditemukan tentang ajaran-ajaran gereja yang ternyata juga tidak membedakan kaum wanita dan laki-laki, ya, sehingga ini semakin membuat Bu Maria Sulastri semakin yakin dengan langkah perjuangan dia membela kaum perempuan, terutama yang di pabrik cerutu sama di pabrik gula di Jogja. Nah, kalau ditanyakan apakah ada penentangan dari keluarga, ya tentu saja kalau melihat dari rekomen yang diberikan oleh Romo van Lith dan kemudian Bu Maria Sulastri dengan bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang dibina oleh ordo suster di kidologi, itu sepertinya secara gamblang tidak ada ya Bu Tasia ya. Jadi dari keluarga juga mendukung untuk perjuangan ini, walaupun dalam proses perjuangan nantinya dengan Ki Hajar Dewantara sendiri yang juga sebagai satu yang kita tahu ya sebagai tokoh pendidikan, sepertinya mereka saling mendukung dengan jalur perjuangan mereka masing-masing. Kira-kira begitu Ibu Tasia. Ada buku sejarahnya ya di. Iya, ada buku sejarahnya Mbak Lala, mungkin bisa dibeli. Di apa Nanti itu? bisa dibaca. Ya, betul sekali. Buku biru Sejarahnya ya? komplit Iya. itu yang itu terakhir. Ada buku sejarahnya, mungkin bisa menghubungi Ketua Ranting atau Bidus. Ya, jualan saya. Bidus, ayo mau berapa? Tapi terima kasih Bu Lala, bagus sekali pertanyaannya itu. Jadi bisa juga dari situ kita bisa lihat semangatnya si Ibu kita, Ibu Maria Sulastri untuk hal ini. Asalnya. Ya. Yang pasti kalau saya lihat sih pertentangannya lebih karena masa itu kan masa perjuangan ya Ibu-ibu ya, masa penjajahan ya. Jadi kita perempuan, jangankan perempuan, kita juga berjuang untuk kemerdekaan. Justru saya ngelihat lebih tertarik begitu sangat semangatnya Bu Maria Sulastri sebagai kita perempuan waktu itu dalam tanda petik ya, kelas keberapa ya, itu bisa dia mendirikan pusaran wanita, menghimpun beberapa teman, berjuang bersama, memberikan pelajaran ya, seperti Ibu Kartini juga kepada para ibu, kemudian memberikan keterampilan tambahan kepada ibu sesudah mereka pulang dari pabrik gitu ya, biar nggak terlalu tergantung dengan otoritas suami gitu. Itu bagus sekali semangat itu. Itu ya Bu Lala ya. Oke, Mbak Lala, cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Cuma ya karena ketarik aja sih karena sesama pingkat nih. Iya. Ada nggak kira-kira ada hubungannya dengan Ibu Kartini? Nah, itu dia. Kita harus buka buku bacaan lagi Bu Lala. Saya carikan nanti ya Bu. Atau
Terima kasih. Jabatan kerajaan ya, bener ya. Iya, Walaupun dia di Sawaningrat. Jogja, Bu Bu Raden Ajeng Kartini di Jepara ya. Bisa kali satu arisan kali ya Bu Ya, ya. mungkin. Oh. Ya, makasih Bu. Makasih Bu Lala, thank you. Makasih Mbak Lala. Oke, untuk yang lainnya masih ditunggu. Ada yang mau bertanya lagi? Mbak Mei mungkin? Belum. Mbak Mei atau Bu Dewi? Bu Lia maksa ini, dia maksa nih. Iya. Bu Yuli deg-degan, ayo yang mana yang mau bertanya, yang mana mau bertanya. Jangan sampai saya bertanya Enggak ini. lah. Nanti saya undiannya nggak nanti ada saya gitu dapat ya. dong ya, Bu, ya? Undiannya nggak jalan gitu ya Bu. Iya, nanti gift-nya buat saya. Ini mumpung loh kita dapat narasumber langsung dari DPD, jadi kita bisa bertanya banyak, ya kan? Kapan lagi bintang tamu ya Bu? Sama. Sama-sama belajar ya Bu. Iya betul. Kalau sudah tidak ada, silakan Bu Lia lanjutkan saja, ya. Mana tahu nanti ada kalau sesudah sesi Bu Ana. Silakan Bu Lia. Oke. Masih ada? Sudah? Oke. Kita lanjutkan langsung ke sesi kedua saja ya Bu. Ya. Oke. Oke, kita akan lanjutkan ke materi sesi kedua mengenai atribut organisasi wanita Katolik RI. Setelah kita menyimak pembahasan pembuka mengenai visi dan misi wanita Katolik di sesi pertama tadi, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai atribut organisasi wanita Katolik RI yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Ana. Kepada Ibu Ana, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Malia. Selamat sore, Ibu. Jadi yang kami hormati, pimpinan cabang Fransiskus Asisi beserta jajarannya, pimpinan ranting dan jajarannya, serta seluruh anggota wanita Katolik RI cabang Asisi. Juga tadi saya dengar ada beberapa yang dari cabang lain di wilayah selatan ya. Selamat sore semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Jadi tadi Ibu Yuli sudah menyampaikan dengan sangat gamblang dan jelas sekali mengenai spiritualitas wanita Katolik RI, dan itu harus kita jiwai semua dan kita laksanakan. Semoga dengan semakin kita jiwai dan kita laksanakan akan membuat kita semakin cinta pada organisasi kita tercinta yang usianya hampir 100 tahun. Bisa ada yang bisa tahu kira-kira bisa jawab kira-kira usianya BKRI itu sekarang berapa tahun? Dan tanggal berapa lahirnya? Ada yang bisa jawab? Kan nanti bisa dapat hadiah. Ayo. Yang bisa jawab bisa dapat hadiah. Tanggal apa Bu? Berdirinya Bu? Di tanggal berdirinya. Tanggal berdirinya BKRI atau ulang tahunnya BKRI. Dan tahun ini berusia keberapa? Silahkan dijawab. Tanggal. Nanti. Tanggal. Bu Yuli udah senyum aja nih. Saya udah ada contekannya nih Bu. Silakan cepat dijawab. Nah, diisi di chat ya, di apa namanya kolom chat itu. Ya. Yang jawab ayo pertama, di kolom chat. Silahkan. Ayo dibuka buku birunya. Diisi ya. Oke, selanjutnya. Ya. Dan usianya yang luar biasa. Itu kita wanita Katolik mendapatkan
piagam penghargaan dari pemerintah berupa sebagai peraih penghargaan ormas bidang kategori khusus bakti sepanjang hidup Long Life Achievement tahun 2018 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyokumolo. Oke, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu mengenai pakaian seragam. Dasar atau landasan mengenai pakaian seragam itu ada sendiri. Mohon maaf, suaranya mungkin bisa dibesarkan sedikit. Suaranya kurang. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Sudah jelas? Oke, baik. Dasar mengenai pakaian seragam atau atribut atau landasan, jadi yang mengatur pakaian seragam itu ada di buku biru, yaitu di anggaran dasar bab 9 pasal 22 yang berbunyi wanita Katolik RI memiliki atribut organisasi yang bentuk dan warnanya tetap serta penggunaannya ditetapkan dalam ketentuan tersendiri. Seperti kita tahu bahwa anggaran dasar itu hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Jadi untuk jadi mengatur yang spesifik saja, untuk yang tidak spesifik. Sementara yang perincian atau spesifik itu diatur dalam anggaran rumah tangga. Ini bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Ya, saya mesti gedein dulu ya. Ya, anggaran rumah tangga, bab 9 pasal 32 ayat 1. Dikatakan bahwa atribut wanita Katolik RI terdiri atas A. Lambang atau lencana organisasi dan pakaian seragam. Saya mesti buka lagi pasal 32 itu lengkapnya. Ya, halaman 51, Bu. Halaman 51 ya. Ya. Jadi lencana atau lencana organisasi dan huruf D itu pakaian seragam. Ini harusnya dan hurufnya itu hilang. Ini menjadi ini ya. Oke, lanjut Ibu. Selanjutnya dikatakan bahwa seluruh atribut organisasi dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Pengurus Pusat untuk menjamin keseragaman kualitas semua atribut yang digunakan, kecuali stempel dan papan nama organisasi. Selanjutnya, tata cara penggunaan akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Di sini dapat dilihat dari penjelasan anggaran rumah tangga halaman 95. Selanjutnya, untuk mengatur tadi kan disampaikan di sini tata cara penggunaan diatur dalam ketentuan tersendiri. Ketentuan tersendiri diatur di dalam cuklak. Cuklak yang mengatur tentang seragam itu adalah cuklak nomor 001 garis miring DPP garis miring 2 garis miring 2005 tentang pakaian seragam nasional. Jadi kalau kita lihat umur dari cuklak ini sudah sangat sudah sangat lama ya, sudah berapa tahun ini? 15 tahun. Baik, terus kemudian isi cuklak itu bahwa penetapan seragam nasional, seragam organisasi adalah pada Kongres ke-15 tahun 1993 di Yogyakarta dengan petunjuk pelaksanaan nomor cuklak garis miring DPP garis miring 005 garis miring 11 garis miring 1994. Jadi pertama kali seragam dikenalkan pada tahun 1994.
Dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, Dewan Pengurus Pusat itu memandang perlu untuk menyempurnakan petunjuk pelaksanaan tersebut karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dalam Kongres ke-17 tahun 2004 di Jakarta, dalam sidang pleno ketiga telah mensahkan hasil sidang komisi terkait organisasi tentang penambahan pakaian seragam lapangan berupa celana. Jadi mulai tahun 2004 kita mempunyai tambahan seragam berupa celana panjang untuk seragam kerja. Selanjutnya, dasar kebijakan dari Juklak tersebut adalah keputusan sidang pleno ketiga yang disahkan Kongres ke-17 tahun 2004 di Jakarta tentang penambahan seragam kerja wanita KTRI. Tadi di atas disebutkan anggaran dasar bab 9 tentang atribut pasal 26 dan anggaran rumah tangga bab 8 tentang atribut pasal 24 ayat 1. Ini adalah anggaran dasar waktu itu. Selanjutnya ketiga adalah penunjuk pelaksana DPP nomor 005 garis miring 11 garis miring 94 seperti yang di atas tadi. Terus kemudian mengenai pelaksanaannya, beberapa istilah tentang seragam yang digunakan itu mengenai seragam nasional itu berupa selendang biru dan lencana organisasi. Kemudian seragam kerja nasional berupa rok dan jas warna biru tua plus warna biru muda plus lencana organisasi. Ini seperti yang kita sudah terbiasa dengan seragam ini karena kita sering menggunakan di kegiatan-kegiatan resmi kita. Kemudian seragam kerja lapangan. Ini berupa rok atau celana panjang warna biru tua, blus warna biru muda, dan lencana organisasi. Kalau kita lihat di sini, yang tidak pernah ketinggalan adalah lencana organisasi. Tapi untuk memudahkan kita bergerak di lapangan, kita ada tambahan seragam kerja lapangan berupa celana panjang. Jadi boleh mulai sekarang mulai dibiasakan untuk kalau kita bergerak di tempat-tempat yang mungkin kalau kita pakai rok itu agak ribet ya. Jadi kita bisa pakai celana panjang. Bisa kalau kita berkegiatan mana ya, misalnya kita ada yang ke posyandu atau pemberian makanan, tapi di tempat-tempat yang kita harus ngangkat-ngangkat, mungkin kalau pakai rok itu kita agak terbatas gerak kita. Dengan celana panjang kita lebih leluasa di dalam bergerak. Selanjutnya dengan masih pelaksanaannya, model itu warnanya biru. Biru adalah lambang kesetiaan. Terus kemudian pertimbangan model itu praktis dipakai di kegiatan atau pertemuan, dapat dijahit sendiri oleh anggota, kemudian bahan mudah didapatkan. Selanjutnya terkait dengan ini penjelasan seragam kerja nasional. Ini terdiri dari 4 bagian. Jadi rok bawah warna biru tua, jas atau blazer warna biru tua, kancing hias warna kuning polos pada bagian muka jas. Jadi lengannya tidak pakai macam-macam, itu hanya ada hanya di depan saja yang ukurannya sudah ditetapkan. Untuk blusnya warna biru muda dengan kancing bungkus senada dengan warna blus. Untuk celana panjang itu adalah celana yang sopan, warna biru tua sama dengan jas.
mungkin pertanyaannya, bisa nggak pakai jeans? Kan warnanya juga biru. Tapi kembali bahwa kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan, ditetapkan. Kita harus taat mengikuti aturan. Kalau di sini dikatakan warna biru tua sama dengan jas kan bukan dari jeans, jas dari bahan. Jadi celana kita pakai bahan ya, bukan jeans. Ya. Ibu sekalian. Ya, baru mau nanya, Bu, boleh nggak pakai jeans? Aduh, Ibu tahu aja. Kan saya tahu jalan pikirannya. Kan jeans jadi mau malu saya, Bu. Baru saya mau nanya, pakai jeans, Bu. Ya, tentunya. Nanti ada pertanyaan lagi. Sepatunya seperti apa? Nah, itu juga. Aduh, Ibu tahu aja loh, Bu. Ibu tahu aja. Ayo, tahu. Saya sudah cegatin dulu. Sudah aku cegatin dulu. Jadi mau malu saya, Bu. Ya, nanti kita bisa lihat di selanjutnya, di slide selanjutnya seperti apa. Coba. Selanjutnya kalau seragam kerja lapangan, tadi seperti dikatakan itu blus dengan celana panjang atau rok tanpa jas. Ya, tapi yang tidak lupa dari semuanya itu adalah lencana. Belum dikatakan seragam kalau belum ada lencana. Nah, ini penggunaannya kapan pakaian seragam itu? Seragam nasional, ini yang belum terbiasa kita lihat ya. Tapi sekarang kita mulai mencoba memperkenalkan. Dan di bidang organisasi, BIDUS kita sudah menyediakan seragam ini. Dan Pak Sumo sudah ada kebaya, silakan pesan ke bidang organisasi. Nanti kapan dipakainya, yaitu pada upacara pembukaan rapat paripurna dan pelantikan pengurus atau sesuai dengan ketentuan setempat. Jadi pada saat rapat paripurna, ayo buka buku biru lagi, rapat paripurna itu apa? Nah, itu silahkan pakai pakaian seragam ini. Terus selanjutnya, mengenai seragam kerja nasional, dipakai lengkap dengan jas pada upacara atau pertemuan resmi organisasi sesuai ketentuan setempat. Ini kita sering gunakan ini kalau ini ya. Kalau di cabang-cabang itu waktu konvercap itu kebanyakan kita pakai seragam kerja nasional ini. Terus kalau seragam kerja lapangan yang tadi tanpa jas hanya rok atau celana panjang, dan terus tadi itu pada acara kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi kalau cabang mengadakan organisasi, ranting mengadakan kegiatan, silahkan pakai celana panjang untuk memudahkan gerak kita. Selanjutnya, ini bisa saya sampaikan bahwa dengan seragam kerja berupa celana panjang, diharapkan pengurus dan atau anggota akan lebih leluasa dan praktis dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi di lapangan. Oke, selanjutnya ini ketentuan umum dalam pemakaian seragam. Jadi memakai pakaian seragam pun diatur, ada ketentuannya. Jadi kita tidak asal memakai baju biru dan jas biru. Ini satu. Menggunakan berbagai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan seragam organisasi dan menunjukkan perbedaan kedudukan anggota dalam suatu pertemuan bersama tidak dibenarkan. Jadi maksudnya gimana kira-kira nih? Jadi yang menunjukkan perbedaan kedudukan anggota dalam suatu pertemuan bersama tidak dibenarkan akan kelihatan di selanjutnya. Ketentuan selanjutnya, ini pemakaian seragam perlu diperhatikan. Pemakaian seragam semuanya, jadi seragam apapun tadi, tiga seragam harus dilengkapi dengan pemakaian lencana di dada kiri, di
sebelah atas. Sepatu hitam dan tas hitam pada pemakaian seragam kerja nasional dan lapangan. Jadi bagaimana Bu? Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak pas di lapangan pakai sepatu yang enak gitu ya? Sepatu cats Bu, sepatu cats. Itu sepatu cats. Jadi mungkin tadi pasti mau ada yang bertanya. Tapi ternyata tidak ya Bu ya. Pakainya sepatu hitam. Kalau katsnya hitam, Nah, boleh kali. iya. Putus-putus. Putus-putus suaranya. Putus Bu. Mungkin Putus, Bu. ya, ditunggu mungkin sinyalnya lagi turun tangga. Ya, tunggu sebentar Ibu Ana. Sebentar lagi akan balik lagi. Untuk ibu-ibu yang lain, boleh dicermati tadi sesinya karena nanti juga Yang polos gitu, hitam polos. Karena Nah. hitam dan tas hitam. Nah, tadi sempat putus Bu. Sudah? Sempat Sudah nge-freeze. jelas? Sudah. Oh, Ya, ya. putus-putus. Ya. Ya maklum kita lagi Sekarang dekat jelas. ini Mungkin ceritanya. bisa diulang Bu. Baik. Bu. Jadi Yang B itu ya Bu, yang sepatu B ya, hitam, tas sepatu hitam ya. tas hitam pada pemakaian seragam kerja nasional dan lapangan. Ya, tadi Ya. pertanyaannya. Jadi kalau sepatu hitam, mungkin kalau sepatu hitam polos boleh ya, gitu. Kets hitam polos. Karena di Kets sini hitam polos dikatakan, boleh Bu. karena di sini dikatakan sepatu hitam, saya juga nggak bisa ini, ya. Kan di sana dikatakan sepatu hitam, Oke. tidak disebut sepatunya pantofel atau bagaimana ya. Jadi ini tidak jelas ini. Gitu. Ini ada di Juklak Ibu ya. Jadi saya tidak membuat sendiri. Ya, berarti sepatu hitam. Yang penting sepatu berarti kalau sepatu depan tertutup, belakang tertutup ya Bu. Betul, kalau sepatu tertutup. Iya. Ya. Yang penting sepatu tertutup. Sip. Terus kemudian selop hitam dan tas hitam pada pemakaian seragam nasional. Ya. Jadi kalau kita jangan lupa karena warnanya Parangkusumonya bisa cenderung warna coklat, saya pakai selop coklat bagaimana? Di sini diaturnya selop hitam ya Bu, jadi warna hitam. Terus kemudian ini yang penting, aksesoris yang digunakan agar memperhatikan kesederhanaan. Sehingga di sini menunjukkan kedudukan yang sama. Kalau satu mau pakai dengan aksesoris yang gemerlapan, sementara satunya yang sederhana, itu kan nanti menunjukkan dia pasti secara sosial ekonomi lebih tinggi. Lah, ada di kedudukan membuat timpang kan. Jadi aksesoris memperhatikan kesederhanaan. Jadi pakailah aksesoris yang sederhana. Ya. Baik, selanjutnya di dalam jual seragam dilakukan oleh masing-masing DPD. Dalam pengadaan pakaian seragam hendaknya tetap memperhatikan kemampuan anggota. Jadi silahkan ibu-ibu kalau pesan seragam hubungi bidang organisasi DPD Jakarta. Mungkin ibu semua sudah tahu karena setiap kali RKCW itu nomor teleponnya ditunjukkan ya. Silahkan lihat di nomor telepon di bawah ini dengan Ibu Melani. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia contoh seragam nasional. Seperti ini Ibu. Jadi kita pakai kode. Jadi boleh nggak ya pakai ini rambutnya digerai kan supaya lebih bagaimana. Tapi di sini adalah kita pakai konde. Kainnya biru, kebaya model Kartini, bahan katun warna putih polos. Kita pakai selendang biru. Terus ada lencana, selopnya warna hitam. Ini nggak batas ya. Tapi ya mungkin pas foto nggak batas. Jadi ini tasnya adalah hitam. Nanti kalau batas tas ada hitam.
Ini seragam nasional. Selanjutnya seragam kerja nasional. Ini kita pakai rok, pakai blazer, sepatu hitam, tasnya hitam. Aksesorisnya sederhana saja. Ini lencananya, ini adalah kancing. Baju di blazer, di tangan tidak ada. Oke, ini kita sudah terbiasa dengan ini ya, melihat seragam ini. Namun di lapangan kita seringkali masih melihat ini sepatu. Sepatu tuh biar gampang aja lah, pakai sepatu yang yang ada. No komen saya, Bu. Atau kita pakai ini yang selebar gitu. Jadi kalau sepatu hitam, sepatu tertutup ya ibu-ibu ya. Jadi apalagi kalau pas ibu-ibu foto bareng, pakai ini diupload di medsos. Aduh. Sepatunya, seragamnya sih udah oke, tapi nanti sepatunya. Kalau kita pakai seragam, pakailah seragam yang benar. Tuh. Catat. Terus kemudian ini mengenai tadi seragam lapangan. Seragam lapangan ini bisa pakai celana, bisa pakai rok. Pakai lencana, sepatu hitam, tas hitam. Terus rok itu jangan itu ya terlalu mini. Itu aturannya ada 3 cm di bawah lutut. Celana panjang sopan, modelnya sopan. Aksesorisnya juga sederhana. Jadi itu terkait pakaian seragam. Terima kasih, semoga sudah cukup jelas. Baik, saya kembalikan ke Ibu Natalia. Ya. Terima kasih Bu Ana. Oke, ini menambah pengetahuannya banyak nih ya. Yang saya mau tanyakan sudah terjawab nih. Sepatu kets ya. Terus apa tadi, celana jeans ya Bu? Iya. Zong. Ya, Bu. Jadi kalaupun mau pakai celana harus bahannya sama dengan blazer kali ya Bu? Iya, ya, model gitu ya. Oh. Ya kan kalau lagi misalnya ke misalnya baksos banjir gitu Bu. Kalau pakai rok kan repot ya Bu. Kalau misalnya itu ya kan. Nah, jadi mesti pakai celana, tapi celana itu harus celana bahan. Lalu aksesoris berarti nggak boleh yang bling-bling ya Bu? Bling gitu Bu. Atau enggak kalungnya mutiara gitu Bu, gede-gede gitu. Boleh nggak Bu? Kita mau berjalan atau kita menunjukkan ini status sosial saya gitu ya. Jangan Ibu nanti kalau kita mau mengajak anggota yang lain pada takut. Iya benar. BKR itu organisasi yang eksklusif. Nah, iya Bu. Kita takut untuk mengajak mereka untuk bersama-sama kita. Iya, betul sekali. Hindari pemakaian yang mencolok ya Bu, berarti ya Bu. Mencolok yang berlebihan. Kita sederhana saja. Iya, sederhana saja. Oke. Ya. Mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan ya Bu. Silakan. Nah, ini tadinya saya mau membuka sesi pertanyaan, tapi ternyata di room chat sudah rame Bu. Jadi saya bacakan saja yang di room chat ya Bu. Ya. Saya langsung buka room chat ya Bu, sebentar. Ya. Oke, sebentar ya Bu, saya buka dulu room chatnya. Ini tadi awal-awal masih berdiskusi tentang sejarah Bu, sejarah wanita Katolik tadi. Oke, lalu nih ada yang tanya lagi kalau pakai mana nih? Kalau pakai celana panjang syarat mana sih? Oh, kok lompat. Kalau pakai celana panjang dan kets warna hitam mungkin bagus juga ya. Katanya. Ya, tadi kita sudah berikan ya, asal kita karena tidak diatur tertutup lah.
Iya, tadi tadi dari Mbak Rini, kalau pakai celana panjang dan kets warna hitam mungkin bagus juga katanya. Lalu dari Mbak Eta, syaratnya kan sepatu tertutup hitam, berarti kets hitam boleh ya Bu tadi ya. Oke. Iya. Saya tidak diatur gitu. Saya juga susah untuk ininya ya. Antara demikian gitu. Iya. Lalu dari Mbak Nuning, aksesoris nggak boleh yang bling-bling ya Bu. Kalau anting-anting mana Bu? Tuh katanya ditanyain anting-anting boleh bling-bling nggak Bu? Baiknya yang sederhana aja ya, jangan yang nanti panjang, apa namanya, antingnya yang panjang, menjuntai yang, gitu ya Bu? Iya, iya. Ya, jadi lebih baik yang tidak usah terlalu mencolok ya Bu. Betul, betul. Oke. Oh, ini ada lagi Ibu Tin, seragam nasionalnya cantik dan anggun katanya. Iya. Modelnya anggun ya. Oh, ini dari Ibu Dewi nih Bu. Bagaimana caranya menegur senior yang memakai bukan sepatu atau aksesoris standar pada suatu kegiatan? Nah, silahkan Bu. Saya serahkan pada ahlinya. Kalau kemarin kita mengikuti ini dari Romo, itu sudah menjawab bagaimana kita kalau mau harus komunikasi, kita harus komunikasinya harus ya paling tidak kita jangan menggurui lah gitu. Kita kalau bisa dari hati ke hati, kita jangan di muka umum kita buka gitu ya Bu. Kita inilah pendekatan kita harus pendekatan. Dan mungkin mungkin juga Bu pengurusnya yang memberikan contoh ya Bu. Dari pengurus. Memberikan contoh duluan ya pengurus tuh coba dicatat siapa nih yang jadi pengurus. Ya, dan sebagai pengurusnya jadi ya Bu memberikan contoh terlebih dahulu. Atau pada saat ada kegiatan yang berpakaian seragam, pada saat itu ingatkan, pakai seragam harus pakai ini. Oke. Itu. Ya. Kan nggak merasa kan di ini. Dia akan diingatkan, ya. Oh, Mbak Dewi Novi sudah ya Bu. Lalu dari Mbak Yasinta, selamat sore. Model rok dan celana seragam, apakah ada ketentuan jika menjahit sendiri? Ada ya Bu. Kalau di seragam di DPD nanti diberi gambar. Ya. Modelnya itu seperti ini loh, ada ketentuannya ada, di juklaknya ada, iya. Leher dari roknya, model rok, model baju biru mudanya juga ada. Kerahnya berapa senti, 7 senti, ada 6 senti, ada semua. Ya, tuh ada semua. Jadi harap beli bahan dulu, baru nanti dikasih gambar. Silakan hubungi Bidus. Berapa persen saya Lalu dari Mbak Eta lagi. Dari Mbak Eta lagi. Kenapa lencana harus selalu ada? Apa arti lambang di lencana itu? Nah, buku biru mana buku biru? Ayo buku biru dikeluarkan. Jadi kalau seperti di juklak tadi pun disebutkan bahwa dalam setiap kegiatan harus ada lencana. Lencana itu adalah identitas dari organisasi sebenarnya. Itu. Jadi mesti pakai lencana. Jadi menunjukkan identitas BKRI. Kalau lambangnya seperti lambang BKRI kan. Cuman kalau di lencana warnanya tidak warna merah, hanya kuning semuanya kan. Bapak yang punya lencana silahkan dibuka. Jadi seperti itu, semoga menjawab. Kalau misalnya mau tahu lebih panjang lagi mengenai lambang wanita Katolik, silahkan buka buku anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya. Kalau belum ada silahkan hubungi. Ini ada keterangannya. Iya. Ini kalau mau memberitahukan arti lambang per satu-satunya ini panjang. Karena waktu itu saya pernah nih LDK membahas ini satu sesi. Iya betul. Larnya jumlahnya berapa? Iya betul Bu. Ada aturannya semuanya. Ada aturannya. Boleh salib itu apa? Sertifikat DKO boleh dicatat nih Ibu ya. Boleh. Pas ya.
Oke. Lalu dari Ibu Endang, apakah ada artinya kainnya itu Parangkusumo? Nah, ada artinya nggak tuh Bu? Ini Parangkusumo. Sebenarnya kalau di Jawa apa kayak corak apa gitu melambangkan apa. Kalau Parangkusumo itu melambangkan apa ya? Bu Yanti tahu. Ya kan, kalau nggak salah Kali ya. Tadi itu, kesetiaan bukan sih? kalau kesetiaan adalah yang warna biru. Yang warna biru ya Bu? Warna biru, iya. Kalau Parangkusumo, apa ya dulu pada tahun 93 memutuskan Parangkusumo ya mungkin ada kali sejarahnya ya, tapi kita tidak. Ada Bu sejarahnya, saya pernah baca deh Bu, tapi saya lupa tuh saya tulis di mana ya. Saya tambahkan dikit Bu Ana sebelum Bu Yanti ya. Iya. Tambahkan dikit sebelum Bu Yanti pasti lebih tahu lagi. Saya kan orang Bu Batak yang bahasa Jawa sekali ya. Parangkusumo, parang artinya lereng. Kusumo artinya bunga, kembang. Ya, jadi makna filosofinya yang dimaksud di situ ada sebuah pesan bahwa manusia hendaknya tidak pernah menyerah dalam mengarungi kehidupan. Ini juga saya dapat contekan dari buku. Nah, ini sebagaimana ombak di samudra yang tak pernah lelah untuk bergerak. Jadi memang pemilihan Parangkusumo ini juga oleh ibu pendiri kita benar-benar punya makna besar ya. Iya. Selain juga hidup harus dilandasi oleh perjuangan untuk mencari keharuman lahir batin sebagaimana wangi harumnya bunga. Kira-kira itu makna dari Parangkusumo. Bagus. Parang, lereng, kusumo itu bunga atau kembang. Jadi makna filosofinya itu dalam sekali. Iya. Ada tambahan dari Bu Yanti mungkin? Ya, dari Bu Yanti mungkin ada tambahan? Dari saya nggak ada tambahan, itu udah cukup yang disampaikan Bu Yuli untuk maknanya Parangkusumo. Dan saya cuma menambahkan bahwa motif Parangkusumo pun ada berbagai macam. Ada yang Sogan Solo, ada yang Sogan Jogja. Jadi yang digunakan oleh WK wanita Katolik adalah yang Sogan Jogja. Sogan Jogja. Jadi warnanya itu lebih coklat ya. Kalau Sogan Solo itu sogannya itu lebih coklat keemasan. Karena kan dulu kalau misalnya kita lihat sejarahnya kain, itu kan dulu kerajaan Mataram Solo itu di atas ketimbang yang Mataram Jogja gitu ya. Jadi Sogan Jogja itu warnanya lebih coklat. Gitu. Kalau Sogan Solo itu lebih keemasan. Jadi tolong diperhatikan warnanya untuk Parangkusumo itu warnanya adalah warna Sogan Jogja. Dan nanti untuk wironnya itu memakai wiron Jogja. Jadi kalau wiron Jogja seperti apa itu yang lidah putihnya itu di luar. Tadi kan ada contohnya gitu. Kalau biasanya kalau orang-orang Jawa tahulah itu wiron Solo kayak apa, wiron Jogja kayak apa gitu. Itu tambahannya. Mengenai makna tadi memang sudah seperti yang Bu Yuli katakan. Jadi memang maknanya sangat dalam karena orang Jawa itu kan filosofis banget gitu. Jadi kita juga harus mengerti kenapa memakai kain itu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada orang nanya itu artinya apa, kita bisa jelasin gitu dengan bahasa yang mudah. Itu aja tambahannya. Nggak ada tambahan sih sebetulnya. Bu Yanti, ada tambahan dari saya. Tambahan pertanyaan dari saya. Kita kerjain Bu Yanti. Gelongnya bagaimana? Gini, kalau untuk seragam nasional, tadi kan pasti banyak banget tuh yang mengenai perhiasan untuk seragam nasional ya. Anting itu kita hanya boleh memakai kecil mutiara, kecil. Kayak gini nih. Nah, kecil ya, mutiara kecil. Dan gelungnya itu adalah, kalau misalnya sekarang itu kita lebih kenal dengan gelung tekuk. Jadi yang dua begitu tuh. Bukan yang satu ya. Dua begitu. Lalu di tengahnya itu dikasih boleh memakai tusuk konde tetapi yang sederhana.
Jadi nggak pakai yang bling-bling emas gitu. Itu saja. Nah, itu untuk seragam nasional. Tadi ada aku baca di chat tuh kalau misalnya rambutnya pendek, gimana caranya ngegelung gitu ya. Nah, kalau salon-salon itu tuh pasti bisa gitu ya untuk nambah emboh, nambahin apa, terus kita pakai gelung tekuk itu. Itu memang namanya seragam, kita dari atas dipahami istilahnya kalau kita mau pakai seragam, kita pakailah seragam secara sesuai. Itu untuk seragam nasional. Lalu untuk seragam kerja yang dengan pakai jas, boleh kita pakai perhiasan? Enggak. Kayak saya ini kan pakai ini nih, pakai antingnya bunder gede gitu ya. Pernah suatu ketika saya ditegur sama Bu Yuli. Karena kita pakai seragam lengkap, pakai jas, dan Bu Yuli bilang gini, Bu, enggak, kalau dia manggil saya, Mbak kayak artis dangdut pakai anting copot gitu. Jadi mendingan kita nggak usah pakai anting. Jadi ketimbang kita pakai anting yang besar seperti ini atau yang lebih besar lagi, kita copot. Jadi kalau memakai seragam, kita kurangi perhiasan. Ini kalau kalung, kalung misalnya kita kan pasti pakailah kalung ya, kalung salib lah, kalung apa gitu, atau gelang, atau misalnya apa. Usahakan itu jangan sampai terlihat. Jadi sebaiknya dicopot, kalau misalnya kita takut hilang, usahakan jangan sampai terlihat, itu saja. Kalau anting nggak mungkin nggak kelihatan. Jadi mending kita copot aja gitu. Malah dulu ya, seharusnya jadi kita yang boleh kita pakai hanya jam tangan supaya kita tahu waktu. Kalau misalnya rapat juga nggak kelamaan, kasihan kan. Kita zooman juga jangan kelamaan, kasihan. Anak pada nangis belum dikasih makan, nasinya belum mateng kan gitu ya. Jadi maksudnya kita pakai jam gitu supaya tahu waktu. Itu aja untuk seragam. Nah, lalu untuk seragam lapangan yang boleh pakai celana panjang, itu kalau situasional maksudnya memang kita butuh pakai celana panjang. Seumpama kalau kita baksos nggak mungkin dong kita pakai rok gitu kan, masa ngangkat-ngangkat terus kita pakai rok gitu, wah seru banget gitu kan. Jadi kita pakai celana panjang. Tapi boleh nggak pakai kets gitu? Nah, balik lagi sebaiknya memakai sepatu trepes aja tapi tertutup begitu. Jadi kita juga lihat situasi. Kapan kita boleh pakai kets sama jeans? Nah, ibu-ibu nih kan hari ini pada pakai kaos biru nih. Ini kan pasti seragam ACC kan. Nah, biasa dong. Aku tahu kalau di selatan tuh, kita baksos pakai seragam biru gitu. Oh, semua pakai seragam biru. Nah, silakan kalau pakai kaos ini boleh, pakai jeans, pakai sepatu kets, boleh, pakai anting segede gajah gitu, boleh gitu ya. Tetapi kalau misalnya pakai yang namanya seragam lapangan yang pakai baju biru muda, pakai jas, gunakan sesuai dengan aturan karena itu namanya seragam. Itu aja tambahnya. Udah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yanti. Jadi ini tadi sudah dipertegas oleh Bu Yanti. Langsung dari sumbernya. Langsung dari sumbernya. Jadi pakai sepatu harus bagaimana, aksesoris harus bagaimana, gelung bagaimana. Semoga ini sangat membantu. Kayak saya lanjutkan lagi yang di chat ya Bu. Ya. Roknya boleh diganti celana panjang, lebih praktis. Tadi sudah dijawab ya, Bu Dewi sudah dijawab. Boleh melihat sikon dan celananya pun itu harus celana bahan. Oke, dari Ibu Maria, kalau seragam nasional rambutnya nggak dikonde boleh nggak? Oh tadi ya, kalau ke salon pasti ada trik dan pokoknya bisa aja itu disanggul. Oke, oh Bu Dewi Novi sudah diingatkan Bu, tapi ada aja yang tetap. Nah ini yang tadi Bu, yang kalau ada yang ya jadinya rada sulit ya. Seperti itu kalau kemarin ikut PKO memang ada yang membahas seperti itu ya. Dan memang komunikasi dan kita juga tidak bisa langsung frontal memberitahukan memang. Balik lagi ya. Ada kemarin ada banyak ibu ya. Aduh. Lalu
Bu Evi, arti lambang WKRI ada di buku ADRT ya. Terima kasih Bu. Mbak Sisil, seragam nasional wajib sanggul gelung nggak nih Bu? Oh tadi udah dijawab ya. Wajib katanya. Wajib untuk digelung. Terus sebentar. Oke, ini arti lambang. Boleh tahu alasan tidak boleh pakai dari Mbak Lala. Boleh tahu nggak alasan tidak boleh pakai perhiasan dengan seragam? Tadi maksudnya tidak boleh perhiasan mungkin yang kalau yang bling-bling tadi sudah kasih tahu ya Mbak Lala. Maksudnya jangan terlihat jadi kayak ada perbedaan kasta dan apalah itu apa sih kita bilangnya ya. Nah kalau misalnya lagi pakai sederhana gitu, ya sederhana atau gelang sederhana gitu Mas. Ya kalau tadi kalau menurut Mbak Yanti kalau sederhana masih diperbolehkan, apalagi kalau misal kita seragam lapangan yang kita baksos atau apa, kalau kita memakai perhiasan kayaknya kurang gimana gitu ya kayaknya gitu, dan kayak kan kita mau kerja tapi kalau kita memakai perhiasan ntar ribet sendiri dengan perhiasan atau enggak ntar jatuh di jalan. Mungkin seperti itu ya Mbak Yanti ya. Dan boleh mungkin kalau kayak cincin kawin gitu boleh ya Bu? Boleh. Nanti kalau cincin kawin iya dong. Maksudnya kan penanda ya. Aduh jangan. Ya, aduh. Nah, ya siapa tahu nggak boleh pakai perhiasan dicopot dia lupa di mana ya kan. Aduh. Kalau misalnya kita baksos ya atau kemana atau ini deh ke banjir gitu ya. Kalau kita pakai perhiasan kayak pohon Natal bling-bling gitu, apa nggak malah dijambret gitu kan? Kita lagi mau bantu, kita dijambret, kita teriak-teriak apa segala macam kan ini. Jadi kita dan itu apa namanya yang pertama adalah kesederhanaan itu tunjukkan bahwa kita memang istilahnya sama seperti orang yang mau dibantu gitu. Jadi kita tidak menunjukkan bahwa siapa kita, siapa kami, siapa saya, tetapi kita sama dengan yang dibantu gitu. Caranya apa? Cara kita dengan berpakaian sederhana, itu aja. Sebetulnya intinya itu kesederhanaan. Ya, kalau saya mau nanya, kalau kita tugas kur nih, misalnya dulu kan tugas di gereja, kalau misalnya pakai gelang, karena saya punya kebiasaan harus pakai gelang udah kebiasaan. Jadi kalau nggak pakai gelang tuh nggak biasa. Kalau gelang biasa, gelang sederhana, terus kalung kecil gitu, boleh nggak Bu? Pakai seragam yang rok gitu loh maksudnya. Seragam lapangan maksudnya Bu. Jadi kita kalau tugas kur, kami belakangan ini memang sudah mengharuskan memakai seragam lapangan. Jadi kalau kita bertugas memakai seragam lapangan gitu. Jadi ya mungkin seperti tadi Bu Yanti bilang, kalau sederhana masih nggak apa-apa ya Mbak Yanti ya. Maksudnya kalungnya nggak segede gaban gitu nggak apa-apa ya Bu? Kalung kecil gitu. Kalau kalung kecil usahakan jangan terlihat. Oh jangan terlihat. Sama kalau gelang itu gelang maksudnya kalau gelang kan ada tuh gelang batu-batu gitu Bu, gelang batu-batu yang kayak mainan gitu Bu. Yang apa namanya gelang kesehatan yang kalau kita pakai menambah semangat energi atau menambah apa itulah itu nggak apa-apa. Artinya itu ada apa memberi kita ya itu energi lah atau apa gitu. Tetapi kalau misalnya kita pakai gedang mutiara nih, pakai gelang keroncong Bu, gelang rosario Bu, gelang rosario ya nggak apa-apa asal didoain terus itu rosarionya. Jadi istilahnya apa yang kita pakai itu misalnya entah rosario apa-apa itu benar kita doakan gitu. Tapi kalau yang lain misalnya itu jangan. Misalnya kan kadang-kadang nih ibu-ibu nih, saya mau pakai mutiara apa namanya hijau gitu dari sini mutiaranya atau pakai baju biru mutiaranya mau pakai mutiara atau mau misalnya warna batu biru gitu ya terus kita pakai anting batu biru segini terus gelang biru itu enggak, itu sebaiknya dicopot. Jadi selama kita pakai baju biru nih susahnya kalau misalnya kita pakai baju biru itu usahakan bukan atribut aksesorisnya juga dilepas. Jadi pakai yang sederhana. Kalau biasa pakai yang cuman apa pentul apa ada tuh anting emas yang cuma kecil toge gitu, Bu, anting toge. Nah itu ya nggak apa-apa lah ketimbang entah antingnya hilang atau
lobang di kuping ketutup gitu malah ya, jangan Satu gitu. Jadi bukanya Bu kalau anting toge Bu, biar nah dia itu maksudnya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita enggak mau pakai yang heboh-heboh gitu, jangan. Itu nanti aja kalau kita mau pergi kawinan baru kita pakai yang heboh-heboh gitu ya kalau acara, asal jangan pakai seragam WK. Nah, kadang begini juga. Ini kejadian di cabang ya, di cabang aku dan cabang aku. Jadi kalau misalnya kita udah pakai seragam WK, terus kadang-kadang foto dong, wah fotonya ada yang begini ini segala macam. Selama kita pakai seragam biru, coba behave gitu ya, artinya jangan yang gayanya sampai begini-begini gitu. Tenang gitu, tunjukkan bahwa kita memang bermartabat, itu aja sebetulnya. Ya, tambahan dong Bu Ana sama Mbak Yuli. Kayaknya aku aja orang tadi gue mau diem aja. Saya tambahkan ya Bu ya. Bu Katrin, ada Bu Katrin juga, silakan Bu Katrin. Ya, karena namanya pakaian seragam ya, itu kan resmi ya. Mengapa tidak pakai perhiasan yang berlebih? Karena seragam itu untuk menghindari supaya ada kesenjangan sosial, ya. Jadi kan nggak semua orang itu kalau kita pakai perhiasan berlebih, nanti yang orang sederhana, anggota ranting menjadi rendah diri, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi untuk menghindari itu makanya kita membuat seragam dan tidak memakai seragam itu juga tidak pakai yang perhiasan berlebih, ya sederhana saja lah. Apa tidak sederhana, kan lebih bagus toh, lebih terlihat berwibawa, ya, terlihat lebih cantik malah daripada yang pakai perhiasan terlalu mencolok malah kesannya gimana ya. Nah yang Bu Yanti bilang itu tempatnya dong. Jadi di mana kita pakai perhiasan itu ada penempatan yang baik. Itu saja. Ya, terima kasih Bu. Sudah jelas punya kan. Jadi sudah. kita, iya. Oh, ini ada Jadi lagi satu suara kita ya. satu suara Ibu. Jadi maksudnya maksud dari kami juga mengadakan ini bukannya dari kami yang meworo-woro ABCD, tapi memang dari atas kami ini memang peraturannya sudah seperti itu gitu kan ya. Bukannya kami yang mengada-ngada harus A, B, C, D, E, tapi memang ya sudah tertulis semua di buku biru, ada juklaknya juga gitu kan. Jadi kita menyamakan menseragamkan ya itu jadinya ya Bu ya. Oh ini ada lagi Bu dari Ibu Meilani Adolfin. Halo Saran. Ya, mungkin untuk lain kali dikasih contoh berupa foto do and don'ts. Jadi boleh dan tidaknya supaya semua bisa lihat standar yang diharapkan, katanya begitu Bu. Ya baik, mungkin terima kasih masukannya. Ya, mungkin kayak tasnya udah dibilang tas hitam, mungkin ada yang tanya tas hitam tapi bling-bling boleh nggak? Nah, bling-bling lagi ya Bu, ujung-ujungnya ya Bu. Oke. 3 menit lagi. Masih ada lagi yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sedikit lagi nih. Ini kita Q&A-nya sampai jam 17.45. Boleh tanya? Masih ada lagi. Halo, saya dari Pasar Minggu. Oh, dari Pasar Minggu. Ya, kalau seragam resmi itu dipakainya waktu kapan ya? Pada acara-acara apa? Terima kasih. Seragamnya Bu. Dipakai pada saat apa Bu? Pada saat tadi di atas, sebentar kita kembali kita lihat bersama-sama yang di itu Bu mengenai penggunaan tadi Bu. Yang kain biru itu ya Bu? Penggunaannya kapan digunakan. Ya, penggunaan seragam nasional itu saat upacara pembukaan rapat paripurna dan pelantikan pengurus atau sesuai dengan ketentuan setempat.
Jadi pada saat rapat paripurna, tapi kalau rapat paripurna ada dalam misalnya konverjap, kongres, itu kan rapat paripurna. Kalau konverjap mungkin agak susah ya, karena sehari mesti pakai. Tapi karena di situ di pembukaannya disebutkan dan pelantikan. Tapi nanti di tengah-tengahnya kan ada sidang-sidang, mungkin agak mungkin ribet ya. Lah kalau DPD karena waktunya biasanya 2 hari ya Bu ya, bisa di pembukaannya kita pakai seragam nasional. Terus kemudian nanti diperhatikan, lah ini bagaimana ketentuan dari setempat. Jadi bagaimana keputusan dari DPD misalnya akan menentukan, oh kita pakai seragam nasional pas kapan. Itu Halo Bu Ana. Bu Ana nge-freeze ya? Iya. Oke, kita tunggu sebentar. Bu Ananya sinyalnya lagi terjun dulu sebentar. Oke. Ibu Ana, halo. Di pakaian seragam nasional. Maaf Bu, tadi sempat nge-freeze Bu. Ya. Ya, maaf, tadi sempat nge-freeze Bu. Ya. Halo Bu Ana. Nge-freeze lagi Bu. Halo Bu Ana. Halo. Di situ halo. Sebentar. Iya, sempat nge-freeze Ibu, maaf. Halo. Suaranya hilang Ibu. Halo, sebentar. Ya. Halo. Halo. Bu Lia, saya lanjutkan karena Bu Ana ada sedikit masalah. Iya, sedikit masalah. Apakah sudah bisa terjawab Bu John Berata? Seragam resminya dipakai pada pembukaan kongres atau komperda? Iya, iya. Ya. Terima kasih Bu. Karena memang jarang ya kita mempergunakannya. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Lanjut Bu Lia. Ya, oke. Sudah ya, saya tutup sesi Q&A-nya ya Bu. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke, jadi Q&A-nya saya tutup karena waktu juga sudah habis. Jadi dari pembahasan dalam presentasi tadi ada beberapa hal nih. Mungkin bukan beberapa hal ya, tapi banyak hal yang dapat kita tarik ya. Jadi pertama dari sejarahnya untuk visi sehingga terbentuknya visi misi gitu ya Bu Yuli ya. Jadi wanita Katolik terbentuk dari rasa kasih ibu-ibu untuk mengangkat harkat dan martabat sesama kaum wanita sehingga memperjuangkan keadilan dan ingin mengembangkan kualitas wanita secara utuh. Maka diwujudkan secara nyata pada tahun 1924 oleh Ibu Maria Sulastri Sujadi Sasraningrat dengan berdirinya Pusara Wanita Katolik yang kemudian berganti nama menjadi Wanita Katolik RI. Lalu, menjadi Wanita Katolik RI harus mengemban visi dan misi seperti yang tertulis dalam buku biru ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, di halaman 4, Anggaran Dasar pasal 6, dan halaman 62 untuk penjelasannya. Lalu di halaman 5, Anggaran Dasar pasal 7 mengenai sifat dan pedoman, beserta halaman 62 dan 64 untuk penjelasannya. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Untuk mewujudkannya kita harus saling menghormati. Dan tidak lupa juga untuk menghormati tatanan organisasi yang ada. Bersatu, bekerja sama, sehingga kita dapat saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan. Mau bertumbuh bersama, dan juga pintar melihat situasi dan kondisi
dan peka untuk berbela rasa. Maka itu kita dibilang ujung tombak ya Bu untuk terjun ke masyarakat. Maka kita dapat hadir di tengah masyarakat dan mampu menyikapi realita kehidupan dengan berbagai bentuk karya sosial kemanusiaan. Begitu ya Bu Ili ya? Oke. Dan di dalam organisasi tentu saja ada atribut organisasi yang di dalam anggaran rumah tangga bab 9 pasal 32 ayat 1 di halaman 51 dan tata cara penggunaannya diatur dalam penjelasan anggaran rumah tangga halaman 95. Nah, untuk pakaian seragam nasional secara detail tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dengan nomor juklak garis miring 001 garis miring DPP garis miring 2 Romawi garis miring 2005. Dan dalam Kongres 22 tahun 2004 di Jakarta, sidang pleno 3 ada penambahan seragam lapangan berupa celana panjang untuk melengkapi seragam kerja nasional. Dan seperti tadi setelah diulas, celana panjang boleh tapi celana panjang itu bahannya sama dengan blazer, bukan celana jeans. Itu penambahannya. Dan untuk seragam ada beberapa seragam, ada seragam nasional yang dipakai untuk upacara rapat paripurna dan pelantikan pengurus atau sesuai dengan ketentuan setempat. Kecuali mungkin tadi convercap karena convercap seharian ya Bu. Dan kedua untuk seragam kerja nasional itu dipakai saat upacara atau pertemuan resmi organisasi. Lalu ada seragam kerja lapangan, rok atau celana panjang. Ini berdasarkan situasi dan kondisi. Ini dipakai pada acara kegiatan organisasi. Seperti itu ya Bu. Oke. Oh, yang harus diperhatikan. Ini menjadi catatan saya juga nih. Yang harus diperhatikan dalam pemakaian seragam. Lencana di dada kiri atas. Seperti tadi Bu Ana bilang kalau belum pakai lencana, belum memakai seragam ya Bu. Karena itu identitas. Bukan begitu ya Bu ya? Oke, dan sepatu itu harus sepatu hitam dan tas hitam. Sekali lagi, sepatu hitam dan tas hitam. Ya, sepatu hitam berarti depan tertutup, belakang tertutup. Boleh caps karena tadi tentuan tidak dipanjangkan lagi, tetapi yang pasti harus depan tertutup, belakang tertutup, dan tas hitam. Memakai aksesoris, meminimalkan aksesoris. Oke. Dan bahan seragam juga bisa didapatkan tinggal menghubungi pengurus. Seperti itu ya Bu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu. Benar kan ya Bu? Saya deg-degan takut salah Bu. Saya ngambil kesimpulan Bu. Betul sekali. Kelihatannya Anda jurnalis salah satu televisi swasta ya. Cukup mahir untuk menangkap semuanya. Ya, masih belajar Bu, dikit-dikit. Oke, dengan begitu sekarang saya mengucapkan terima kasih banyak. Kami dari Wanita Katolik RI DPC Santo Fransiskus Assisi Tebet mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Juli, Ibu Ana yang sudah meluangkan waktunya untuk membawakan PKO pada sore hari ini. Sehingga kami dapat lebih paham lagi mengenai visi misi dan atribut organisasi kami pastinya. Dan juga untuk Ibu Yanti juga tadi ikut menambahkan, dan juga Ibu Katarina, terima kasih karena sudah turut memberikan info kepada kami sehingga menyamakan menyamakan persepsi, menyamakan satu pandangan sehingga kedepannya kami bisa lebih baik lagi gitu ya Bu. Sebagai tanda kasih, kami akan menyerahkan sertifikat pada Mbak Dewi, sekretaris. Mungkin bisa ditayangkan tanda kasih kita. Lagi. Oke. Oh, Mbak Dian ya. Mbak Dian untuk menayangkan sebagai tanda kasih kami. Sebentar ya Bu. Oh sudah. Oke. Kepada Ibu Juli dan juga kepada Ibu Ana. Untuk Ibu Ana sudah? Sudah. Oke.
Dan untuk sertifikat asli, nanti kami akan kirimkan ke Sekretariat DPD. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Jangan kapok ya Bu, jangan kapok ya Bu. Sama-sama masih belajar soalnya. Oke, kami juga dari bidang organisasi dan pengurus cabang juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu pengurus ranting dan juga anggota ranting. Dan juga tadi ada beberapa teman-teman dari cabang lain. Kami harap PKO ini dapat menyatukan pemahaman kita semua mengenai visi misi dan atribut organisasi sehingga dapat kita terapkan di kemudian hari. Kan begitu ya Bu ya. Lalu nih terakhir. Dari tadi terakhir mulu saya ya. Untuk 4 orang penanya yang beruntung saya akan umumkan saat ini. 4 orang yang beruntung adalah jeng-jeng, dicatat ya Bu. Pertama, Ibu Lala dari Paulus 2. Mana Ibu Lala? Yeay, Mbak Lala. Dapat ya Mbak. Yang kedua, ada Ibu Citra dari Slamet Riyadi. Ya, ada Ibu Citra. Oke. Yang ketiga, ada Ibu Nuning dari Ranting Stefanus. Lalu ada Ibu Yasinta dari Slamet Riyadi. Wah, dari Ranting Slamet Riyadi ada 2 orang nih ya. Oke, nanti akan kami berikan info di grup ketua ranting ya. Ya, nanti akan kami infokan. Oke. Sudah semuanya. Sebagai penutup rangkaian acara pada sore hari ini, kami akan mengundang Ibu Feriani dari bidang Kesra untuk memimpin doa penutup. Kepada Ibu Feriani, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Natalia. Ibu-ibu terkasih, marilah kita tutup rangkaian doa ini, rangkaian acara ini dengan doa penutup. Dan sebelumnya, karena jamnya juga udah hampir jam 6 ya, kita mau doa malaikat Tuhan ya sebelumnya. Oke. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita tutup dengan doa penutup. Syukur bagimu Tuhan atas waktu yang sudah dapat kami gunakan untuk mengikuti pelaksanaan PKO di WKRI Cabang Santo Fransiskus Assisi Tebet. Syukur atas materi yang telah kami terima. Semoga kami semakin menyadari dan mencintai lambang-lambang dalam organisasi kami, sehingga kami makin menjadi berkat bagi sesama, baik dalam gerejamu maupun di tengah masyarakat. Semoga rasa persaudaraan
rasa cinta akan putramu Yesus Kristus, lewat teladan Bunda Maria dan doa Santa Ana, kami diberi keteguhan iman dalam berkarya. Semuanya kami serahkan padamu Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Santa Ana, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sukses di bidang organisasi. Hebat. Keren. Bu Natalia keren. Terima kasih dari ibu-ibu DPD juga. Lia, kenapa Lia begini Lia? Pamit ya ibu-ibu ya. Saya pamit. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Maaf ada salah kata ibu-ibu. Yang mau tinggal silahkan, snacknya dimakan dulu. Snacknya silakan secara virtual, harap disantap. Tina mau nggak Tina? Tina Oh, mau es krim. nggak? Tina mau nggak? Es krim. Curang banget. Hadiahnya masih ada nggak Mbak Dia? Ada ya habis. Bisa dong. Di apartemen ya. Di apartemen. Ada nggak kuncinya? Masih dicari katanya. Saya lagi nanya tuh background Lia tuh, kayaknya bukan rumahnya. Numpang. Saya lagi mikir, waduh Lia udah beli rumah baru nih kayaknya. Ada tim sukses tuh kayaknya tuh, ada tim sukses luar biasa. Aduh, Gimana Lia, udah bisa tidur nyenyak malam ini Lia? Udah bisa tidur nyenyak malam ini? Udah gak bikin nyimpi lagi ngigo enggak ya? Berarti mau diundang untuk berbahagia yang baru. Oh iya, udah tunggu undangannya nih Bu. Belum berkirim sama Lia. Itu nasi kuning jadi nasi hijau kayaknya nih selamatannya nih ntar nih. Beda nih lama-lama. Kalau nasi merah ya Li. saya ya. Oke deh. Baik deh, terima kasih ibu-ibu semuanya. Natalia terima kasih, sukses ya. Aku pamit. Terima kasih semua, pamit. Tuhan memberkati, bye-bye. Tuhan berkati. Amin. Apa Bu? Makasih. Terima kasih Bu. Apa Bu? Tuhan berkati. Tuhan berkati. Makasih. Ya, ntar dulu aku pakai HP. Dian. Halo. Mbak Dian. Oh, yuk. Aku dapat apa ya? Dian.